Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para orang tua, pengurus DKM, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Jamil Ahya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur bagi bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kembali di kesempatan malam hari ini kita dapat bersama mengaburkan Allah dengan bersama hadir dalam majelis ilmu yang amat mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turun rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tercurah kemahriban junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majlis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu buku kitab. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga arwah almarhum para orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, menjadikan kumpulan kita terjaga. Kawan-kawan ila hadhihi niyyah wa ala kulli yakin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqatta'imi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah menjadi maklum bagi kita bahwa dalam pengertian fikih
Sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan, tidak ada konsekuensi dosa. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ini pengertian sunnah, yaitu yang dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan siksa bagi meninggalkannya. Tapi harus kita ingat, ini adalah pengertian sunnah dalam fikih, bukan berarti kita kemudian enggan untuk melaksanakannya. Apalagi kita tahu salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai tauladan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik. Artinya walaupun Kanjeng Rasul tidak menyebutkan perintah ibadah itu wajib, tapi ketika Nabi melaksanakannya, Nabi memerintahkannya, maka tentu sebagai umatnya kita diperintahkan untuk memberikan contoh atau mengikuti contoh yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi konsep sunnah bukan berarti kemudian kita malah menyepelekan sunnah. Karena terkadang tanpa sadar, ketika kita diingatkan amalan-amalan sunnah, kita sering mengatakan, sunnah ini berarti menyepelekan sunnah. Padahal orang yang mementingkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW juga adalah tanda kecintaan kita kepada baginda Rasul. Kita tahu hadis Nabi kita Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia tandanya cinta kepadaku. Berarti kalau ini kita balik, orang yang cinta kepadaku itu kepada Nabi, berarti dia menghidupkan sunnah. Ini yang kemudian menjadi hal yang dilematis dan ironis menurut saya. Ketika misalnya kita menghadapi bulan Rabiul Awal, kita menyebutnya dengan bulan Maulid. Di mana-mana banyak orang memperingati kelahiran Nabi. Walaupun memang menjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang hukum memperingatinya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa karena ini tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah dicontohkan Nabi, maka ulama mengatakan hukum melaksanakan peringatan Maulid adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Otomatis tidak boleh hukumnya haram. Ini sebagian ulama mengatakan untuk memperingati kelahirannya dengan alasan Nabi maupun para sahabat tidak pernah mencontohkan. Pendapat yang kedua adalah Allah yang membolehkan memperingati kelahiran Nabi pun ada syarat. Al-Imam Asyuti misalnya, beliau mengatakan bahwa memperingati kelahiran Nabi itu adalah wasilah. Bahkan dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusoha, ini pernah kita bahas juga, bagaimana Syekh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani menyebutkan bahwa memperingati kelahiran Nabi ini tidak termasuk bagian dari ibadah, tidak. Karena ini bukan bagian dari ibadah, maka tidak butuh dalil. Sama kayak kita bikin masjid, mau kita cat warnanya putih, warnanya biru, ya nggak perlu dalil. Masjid harus pakai AC, masjid harus pakai jam menunjukkan waktu, ya nggak butuh dalil. Tetapi karena ini adalah wasilah mencintai Rasulullah SAW, maka seharusnya tujuannya adalah bagaimana kita makin menumbuhkan kecintaan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Walaupun hari
ini kita bisa lihat terkadang memperingati kelahiran Nabi itu tidak lebih dari seremonial. Yang penting saya bikin peringatannya, kalau perlu isinya mau seru, mau rame, mau gimana, orang malah sekarang cari yang rame. Bapak bisa lihat misalnya fenomena akhir zaman mungkin, ketika orang sampai, saya seringkali diundang untuk menghadiri ataupun mengisi acara peringatan Maulid, itu seringkali pesannya, Pak Ustadz nanti yang lucu ya. Ini kan ironis. Bagaimana mungkin dia pesan ke saya, apa pernah Bapak jamaah al-akhyar karena malam ini malam takin kita pesan nama saya ketua DKI, Pak Ustadz nanti malam yang lucu ya? Pantas gak Pak? Kan enggak, karena isinya taklid. Kalau kemudian ada humornya, ada anekdotnya, itu kan bagian dari menarik saja supaya gak terlalu ngantuk, sah-sah saja. Tapi kalau misalnya dari awal sampai akhir ngajinya enggak, termasuk ada hal yang dikritisi sebenarnya. Acara intinya malah dikasih porsi sedikit Pak. Dari jam 7 udah mulai, acaranya bukan inti. Hiburan dulu. Ngajinya paling 30 menit selesai. Itu pun ketika ditanyakan 30 menit apakah menambah kecintaan kita kepada Nabi, jawabannya wallahu a'lam. Paling ketika ditanya pulang bagaimana tadi penceramahnya, Masya Allah lucu banget, selesai berapa. Maka kemarin kita bahas bagaimana kita bisa qiyamul lail. Ini kan amalia sunnah, amalia sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun bisa jadi kita mengamalkan sunnah Nabi belum bisa 100%. Kemarin kita bahas tentang qiyamul lail, mengamalkan qiyamul lail tiap malam 2 rakaat dengan 1 witir saja kan gak gampang. Ada yang udah nyoba malam Seninnya habis ngaji, malam itu langsung dipraktekin. Alhamdulillah Pak, ya Allah bangunin saya jam 3, saya mau tahajud, bener dibangunin, bablas lagi. Tapi kata ulama, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa maksudnya? Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan semuanya, la yudraku kullu, jangan ditinggalkan semua. Jadi kalau kita misalnya nggak bisa qiyamul lail tiap malam, bukan berarti nggak usah sekalian lah, enggak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat 5 waktu yang wajib, Rasulullah SAW saking sayangnya sama kita, Nabi mengajarkan amalia sholat sunnah. Untuk apa? Pertama, sebagaimana yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, ijbaron anin naqais minal faraid. Ini amalia sunnah kita Pak, kata Kanjeng Rasul, menambalkan kekurangan-kekurangan dari sholat yang wajib. Cukup, fungsinya ijbar. Karena ukuran kita dari ibadah sholat yang kita lakukan masih jauh dari kata sempurna. Makanya fungsinya sholat sunnah adalah ijbar minan naqais, menambal kekurangan-kekurangan dari sholat kita yang wajib. Yang kedua, kenapa kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah, hal-hal yang sunnah? Karena ternyata amalia sholat sunnah itu bisa menghapus dosa-dosa. Saya pernah menjelaskan ketika ada orang tanya, Ustaz, saya punya utang kodok puasa sholat yang banyak, atau saya ngerasa dulu sholat saya ini acak-acakan, mau dikodok kayaknya kok banyak banget. Karena bukan cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, saya udah puluhan tahun gak sholat. Sekarang baru tobat. Kalau dikodok semuanya gak nyambung rasanya saya. Ada ulama yang menyarankan maka perbanyak sholat sunnah.
Dan ini kata Nabi kita Muhammad SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata, iringi perbuatan burukmu al-hasanata dengan amalan kebaikan. Tamhuha, niscaya amalan-amalan kebaikanmu itu akan menghapus dosa-dosa. Minggu lalu saya sampaikan, apalagi seusia kita ini Pak, ya memang mau ngejar dunia juga rasanya udah mau ngapain lagi sih. Mau dikejar-kejar juga rasanya udah sanggup lagi. Kita beda dengan anak-anak muda yang usianya 40 tahun, yang semangat masih luar biasa. Kalau udah kepala 5 ke atas, harusnya tinggal tadi memperbanyak amalia-amalia sunnah. Ibu lalu saya sampaikan tentang sholat tahajud. Sholat yang sebenarnya kita bisa lakukan semampu kita. Kalau memang kita mampunya bisa 2 rakaat atau 8 rakaat atau 10 rakaat atau 20 rakaat, monggo silakan. Karena sholat tahajud atau qiyamul lail, ulama sepakat jumlah rakaatnya itu tidak terbatas, mau berapapun boleh. Malam ini saya coba tambahkan lagi amalia sunnah selain sholat qiyamul lail, yaitu sholatul duha. Ya, sholat duha. Walaupun ada ulama yang mengatakan, sebelum saya bahas sholat duha, kalau qiyamul lail tidak terbatas. Tapi kalau mau disebut dengan sholat tahajud, yang terbaik katanya cukup dikerjakan 8 rakaat. Ini kalau memang mau niatnya adalah sholatul tahajud. Yang kedua adalah sholatul duha. Nah ini sholat duha, wahiyya arba'u raka'atin ala sahihi ila thamaniyatin wa aqalluha raka'atani. Kalau sholat qiyamul lail atau juga sholat tahajud, saya sudah jelaskan kalau qiyamul lail bisa apapun. Yang penting waktunya mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Sementara sholat duha jumlah rokaatnya 4 rokaat. Niatnya gampang, saya niat sholat duha 2 rokaat karena Allah. Berarti kalau kita kerjakan 4 rokaat, 2 rokaat salam, 2 rokaat. Ila sama niatin sampai 8 rokaat. Ini pendapat jumhur. Jadi kalau kita mau kerjakan boleh 2, boleh 4, maksimal 8. Wa aqalluha raka'atani, minimal 2 rakaat. Wa waqtuha min ba'di tulu'i syamsi qadra rumhin ay hawalai thuluthin aw nisbi sa'atin ila qubailiz zawal. Kapan waktu duha itu terjadi? Kapan kita melaksanakan sholat duha? Sholat duha itu mulainya setelah terbit matahari seukuran 1 tombak. Atau biar gampang katanya, paling tidak setengah jam setelah terbit matahari. Jadi kita bisa lihat ketika matahari terbit adalah waktu syuruk. Kita sholat sunnah isyraq, kurang lebih setengah jam setelah waktu syuruk itu sudah masuk waktu duha. Jadi kalau kita hitung pakai jam langsung, sekarang ini kan waktu syuruk sekitar jam 6 kurang lebih. Jadi setengah 7 kita udah boleh duha. Nah kalau kita orang yang bekerja, kita bisa mengerjakan sebelum berangkat kerja. Bahkan jam 6.15 sudah boleh, karena thuluthin aw nisbin, 1/3 atau setengah jam. Ini sudah boleh dilakukan. Sampai kapan?
ila qubailiz zawal, sampai sebelum tergelincir matahari. Az-zawal itu adalah waktu zuhur. Kalau misalnya sekarang jam zuhur itu jam 11 lewat 55 menit, di waktu zawal namanya. Maka sebelum masuk waktu zuhur kita masih boleh sholat duha. Jadi ketika saya ditanya, guru boleh nggak saya sholat duha jam setengah 12? Boleh. Bayangkan betapa kemudahan ini diberikan contoh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena emang penyakitnya kan cuma MLS aja, Pak. Apa tuh? Ya malas. Itu doang penyakit sudah. Kemudian li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'a raka'atin wa la yafsilu bainahunna bikalamin. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah, bahwa Rasulullah SAW itu sholat duhanya 4 rakaat, di mana 4 rakaat itu Nabi tidak memisahkannya dengan omongan atau obrolan. Jadi paling baik 2 rakaat langsung 2 rakaat, jangan diselingi dengan yang lain. Wa waktu hal mukhtar ba'da rub'in nahar, waktu yang terpilih katanya setelah kurang lebih 1/4 siang. Jadi kalau siang itu kita hitung menjadi 4 bagian, misalnya kita hitung dari waktu syuruk jam 6 sampai jam 12, itu dibagi 4, maka kurang lebih yang terbaik antara jam 9 sampai jam 10, itu waktu duha. Nah, problem kita ketika mengamalkan apa yang diajarkan Nabi, ini kan terkait dengan tujuan. Banyak orang ketika ngerjain sholat duha niatnya biar rezekinya lancar. Ketika ternyata rajin duha duitnya nggak lancar-lancar, berhenti Pak sholatnya. Sebenarnya dia nggak boleh. Karena ketika kita mengamalkan apa yang diajarkan Allah, diajarkan Rasulullah SAW, ternyata kita nggak kebagian atau nggak mendapatkan salah satu keuntungan dunia, ya tidak masalah. Bukan kalau yang sampaikan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali ibadah kepada Allah ikhlas semata-mata karena. Jadi tujuannya karena apa? Hanya Allah. Jadi mau saya rajin duha miskin gak masalah, mau saya rajin duha duitnya banyak, alhamdulillah. Jadi benerin dulu niat kita, Pak. Kalau ternyata gara-gara sholat duha rezeki kita Allah kasih banyak, itu namanya bonus. Saya sering gambarkan, seorang petani itu ketika datang ke sawah niatnya nggak boleh nyari ikan. Sebab kalau dia niat nyari ikan ketika dia berangkat ke sawah, percayalah tanaman padinya pasti akan rusak. Nyampe di sawah, diubek-ubek tuh sawah, Pak, nyari ikan. Dia dapat ikan betik, ikan gabus, kacau tuh padi jadi. Niatkannya tetap saya menanam padi. Pas nanam padi, lagi beres-beres padi, banyak ikan betik sama gabus di sampingnya. Ambil silakan. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya menanam padi, bonusnya dapat ikan. Tujuannya nanam padi, bonusnya panen kangkung sama genjer. Lagi dibersihkan menjadi genjer mulu, ambil genjernya masak. Itu bonus, Pak. Tapi kalau ternyata kita datang ke sawah malah ngurusin genjer sama kangkung, padi gak urusan, gak jadi punya beras. Begitu juga kita ibadah. Karena ini memang kita kan seringkali
yang pengen rezekinya lancar duha, yang pengen duitnya banyak baca waqiah. Bukan saya katakan salah, enggak. Tapi kalau ini tujuannya, maka mengamalkan sunnah Nabi kurang, seakan-akan bergeser. Niatnya karena Allah dulu. Kalau sudah karena Allah, biarlah bonusnya apa yang terserah. Walaupun laki-laki ini juga gampang, bagaimana meluruskan niat. Sama orang ngajar, orang ngaji, niatnya harus karena Allah. Kalau ternyata gara-gara bapak istiqomah ngaji, orang pada kenal bapak, orang baik, bapak nyalek terpilih, itu bonusnya Pak. Kalau niatnya ngaji, waduh pantesan malam saya ngaji dulu, mau nyalek, atau minimal mencalonkan diri jadi RW atau RT, biar kepilih. Ketika nggak kepilih, percaya ngaji berhenti Pak. Harus kepilih. Tapi kalau niatnya saya tetap ngaji karena Allah, cuma kata teman-teman yang suka ngaji, daripada yang nyalonin RT kagak pernah ngaji, kalau jadi RT kan ngaji dia. Bagaimana kalau yang suka ngaji aja yang kita calon jadi RT yang jadi calon? Karena orang tahu si Fulan ini ngajinya rajin, ke masjidnya rajin, kepilih jadi RT, itu bonus Pak. Ini memaknai ibadah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sudah saya jelaskan, pertama sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat duha. Yang ketiga ada lagi namanya sholat tahiyatul masjid. Yundabu rok'atani liman dakhala al masjidah tahiyatan li rabbil masjid. Disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan 2 rakaat bagi orang yang masuk masjid sebagai bentuk penghormatan kepada pemilik masjid. Siapa pemilik masjid? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlisu hatta yarka'a rak'ataini. Hadis diriwayatkan oleh Al-Jamaah dari Abi Qatadah dan dari Abi Hurairah dalam riwayat Ibnu Majah. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlisu, maka janganlah ia duduk, hatta yarka'a rak'ataini, sampai dia sholat 2 rakaat. Ini penjelasan hadis Pak. Tetapi dijelaskan oleh para ulama bahwa sholat sunat tahiyatul masjid ini, kalau memang kondisinya memungkinkan. Contoh begini yang saya sebut dengan tidak memungkinkan. Ketika bapak masuk masjid, ternyata sudah diikomatkan sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya udah nggak usah sholat. Kalau sekarang kan lebih mudah sebenarnya. Kita bisa prediksi, oh saya sholat tahiyatul masjid kayaknya nggak cukup waktunya. Jangan-jangan saya Allahu Akbar komat lagi, udah kelamaan, ya nggak usah, nggak apa-apa. Karena mengejar sholat berjamaah. Bahkan kalaupun terjadi kita udah ngerjain sholat sunat tahiyatul masjid setengah rakaat atau 1 rakaat, ternyata sholat berjamaah telah diikomatkan, maka kita boleh bahkan harus membatalkan sholat tahiyatul masjid kita. Berdasarkan hadis, idza uqimatis sholatu fala sholata illa maktubah. Apabila sholat telah dikomatkan, maka tidak ada sholat lain kecuali sholat yang wajib. Itu pertama. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid, ketika khotib sudah menyampaikan khutbahnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau kita mau dengerin atau datang ke masjid ternyata
Khatib dan naik alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, maka yang terbaik kita lakukan dua pilihan. Pilihan yang pertama langsung duduk, gak masalah. Kenapa? Kata Nabi kan gak boleh kalau masuk masjid sebelum duduk, artinya gak boleh duduk dulu sebelum sholat tahiyatul masjid. Ini kalau gak ada sabab. Kalau ada sabab gak usah. Yang terbaik langsung dengerin. Tapi kalau mau ngerjain juga sholat sunnah, dalam madhabnya Imam Syafi'i disebutkan kerjakanlah rok'ataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan-ringan saja. Saya pernah jabarkan di majlis kita. Ini udah tahu khotib udah nyampe di sini di atas, Pak. Sholat sunnah di sini. Kira-kira di khotib kesal apa kagak, Pak? Itu kalau saya khotib, tahu-tahu ada jamaah al-akhir supaya di sini saya tunjuk-tunjuk tuh. Itu aku saya gitu ikhlas. Kalaupun mau sholat yang cepat tadi kalau 11 orang mending. Lagi di sini, Pak. Ini yang pernah juga saya bahas, ya Allah, kalau cuma 1 orang mending, Pak. 1 orang diri sholat, yang itu sholat lagi, yang ini sholat lagi. Bahasa khotib kok ngomong sama siapa ini jadinya? Depan lagi sholat. Kalau di al-akhir mungkin sipil semua. Saya pernah apalagi khotib di depan jenderal, malah di K4 lagi. Aduh, ini bagaimana saya bilang. Jadi kalau memang sudah khutbah, duduk aja gak masalah. Atau contoh ketiga, kasus yang ketiga, ketika bersamaan waktunya saya mau qobliyah maghrib atau qobliyah duhur apa tahiyatul masjid. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili, kalau memang waktunya kita anggap nggak cukup dikerjain semua, maka sholat apapun yang kita lakukan itu bagian dari sholat tahiyat. Misalnya, karena saya datang tadi seperti saya, misalnya datang udah adzan maghrib lewat, yang prediksi saya paling nggak lama di koma. Kalau saya sholat qobliyah maghrib aja boleh nggak Ustaz? Boleh. Sholat qobliyah maghrib kita itu bagian dari tahiyatul masjid. Apalagi kalau sholat qobliyah subuh. Daripada Bapak nanti sholat tahiyatul masjid, qobliyah subuh, ketinggalan nanti. Apalagi kedudukan sholat qobliyah subuh lebih hebat. Karena kalau sholat sunnah tahiyatul masjid, sunnah aja, pakai aja, Pak. Kalau sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, itu sunnah muakkad. Maka Bapak boleh kerjain sholat sunnah fajar aja, nggak perlu sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau bisa juga saat kita mau masuk ke masjid, ternyata taklim udah mulai. Ini taklim udah mulai nih. Jangan datang udah telat, Ustaz udah buka kitab, ini tahiyatul masjid di situ. Salah juga, Pak. Ada 2 adab yang nggak usah tahiyatul masjid, nggak usah salam-salaman. Ini udah tahu Ustaz lagi buka gini, dia salaman semuanya. Lantas kita kapan mulai ini semuanya salaman? Ya itu tentang tahiyatul masjid. Wa istasna minal masajid al-masjidul haram fa inna tahiyyatahu at-tawaf. Dikecualikan dari sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat di Masjidil Haram. Jadi sholat pengganti tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu adalah tawaf. Jadi jangan tahiyatul masjid dulu, langsung tawaf aja, itu bagian dari tahiyat. Bagaimana kalau seandainya orang tidak sempat untuk melakukan tahiyatul masjid? Ada yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Wa man lam yatamakkan min tahiyatil masjid li hadatsin aw ghairihi yaqulu nudban kalimatit tasbih.
Bagi orang yang tidak mungkin melakukan tahiyatul masjid li hadatsin, bisa jadi karena sebab hadas atau yang lainnya, mulai ngaji atau yang lainnya Pak, silakan sunnah digantikan dengan bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, wallahu akbar, Allah yang maha besar. Gampang gantinya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bagian dari amalia sunnah. Walaupun laki-laki nanti tahu betul bahwa amalia sunnah ini gak mesti harus dikerjakan tiap hari Pak. Maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal, sholat duha itu gak boleh dikerjain tiap hari. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, pertama mayoritas ulama mengatakan, karena memang kita ini kalau malah jarang-jarang, bukan tambah rajin, malah tambah malas, maka silahkan kerjain walaupun cuma 2 rakaat. Ini kan kadang-kadang ada orang, kita qiyamul lail, kita duha, teman suka ledekin, lu kayak ustaz dari duha. Ya enggak, bukan ustaz ini Pak, apa juga sunnah. Apa misalnya ketika teman ngajakin, yuk kita jalan yuk, nyari objek kan jam 8 gue tungguin, gue duha dulu, pakai duha amat tuh. Aneh banget begitu. Orang pengen bener, atau misalnya kita, lu kayak orang bener aja, kadang-kadang ngajar bener Pak. Walaupun bisa jadi kita masih belum jadi orang yang 100% bener, kan lagi belajar kan. Mungkin ada orang beranggapan lu pakai duha subuh jadi kesiangan. Paling enggak, kalau ini kita tambahkan dengan sholat duha, yang kesiangan tadi insya Allah kalau dosa nanti diampuni dosa kita oleh Allah. Ini bagaimana kita diajarkan untuk mengamalkan sunnah. Maka mudah-mudahan momentum sebentar lagi Rabiul Awal, kita tidak terjebak dengan pelaksanaan peringatannya. Walaupun mungkin apa yang saya sampaikan sudah dianggap aneh, karena orang menganggap udah tradisi Ustaz modelnya begini. Saya kadang-kadang suka bilang kayak ibu-ibu misalnya, ya qosidaannya nungguin, kenapa sih main qosidaan dulu baru nungguin jamaah? Lah jamaah udah kumpul, coba ngapain lagi Pak? Ustadznya udah ada, yang ngaji udah ada, kapan memulainya? Masuk saya pernah protes, soalnya guru kalau nanti nggak tampil ngambek ibu-ibu, ya susah ngurusin dia jadinya Pak. Iya kan? Padahal kan yang penting main qosidaannya apa ngajinya? Ngajinya Pak. Saya Ustaz kerudungnya udah beli kan. Iya tadi mungkin udah pakai seragam, udah pakai dandan macam-macam. Lagi-lagi ini kondisional. Saya pernah juga disalahkan, ada orang misalnya baca maulid panjang banget. Saya bilang ini kan penceramahnya datang. Apalagi waktunya misalnya pagi Pak sampai zuhur. Ini udah jam 11 lewat 30 menit. Dan terus kalau jam 11.30 masih main umpang aja. Dan terus ceramahnya udah menit. Jangan-jangan nanti malah orang ceramahnya ngelewatin waktu zuhur. Lah terus sunnahnya nanti. Ya enggak Pak? Yang diajarkan Nabi kan sholat itu awal waktu. Yang diajarkan Nabi sholatnya berjamaah. Kenapa kamu nggak berjamaah? Kenapa kamu sholat terlambat? Gara-gara maulid Ustaz. Nah jadi aneh. Padahal peringatan maulid itu cuma wasilah supaya bagaimana kita mengenal sunnah Nabi. Jadi sebenarnya kajian yang kita sudah sampaikan kemarin, saya jelasin qiyamul lail, saya jelaskan tentang tahajud, saya jelaskan tentang sholat duha malam hari ini. Ini bagian dari maulid sudah Pak. Karena intinya maulid adalah bagaimana kita memperkenalkan kembali atau mengingatkan kembali. Jangan-jangan dia selama ini tidak tahu atau lupa. Oh diingetin lagi, oh duha itu ternyata jam 12 sedikit lagi mepet masih boleh tuh. Saya kadang-kadang udah jam 11 lewat 30 menit, belum duha lagi, udah dah, gak usah, besok aja lagi. Besokan aja lagi dah.
Ya memang ada dua kita Pak. Padahal waktunya panjang, terserah kita pilih mau yang mana. Termasuk orang-orang yang bekerja, kadang-kadang waduh susah dulu waktunya. Emang kerja 24 jam kan enggak Pak? Saya tahu lah orang kerja kadang 11:30 boleh keluar, kan masih bisa keluar. Jadi lagi-lagi karena bukan persoalan kita nggak ada waktu, karena emang malas tadi. Maka mudah-mudahan ketika saya jelaskan di beberapa hal ini, kita menjadi lebih semangat lagi untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baik, hadirin Allah, sementara malam ini saya jelaskan sholat duha dan tahiyatul masjid lebih dulu. Mudah-mudahan nanti kita jelaskan hal-hal lain lagi agar memberikan motivasi mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan terima kasih serta mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilapan. Hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji silakan. Dengan sholat yang mulai maupun duha yang dijelaskan. Mungkin pertanyaan saya ini mungkin nyeleneh, tapi paling tidak saya hanya ingin tahu saja. Mungkin nggak sesuai. Mungkin pertanyaan ini nyeleneh sekali. Pertanyaan nyeleneh saya itu begini, Mas. Katakanlah kita saat sholat sholat malam maupun sholat duha, kita ada koridor waktu. Katakanlah kita punya koridor waktu, saya mau ibadah 1 jam, katakan bagi yang mulai maupun duha, saya dia akan ibadah 1 jam. Kalau kata ada pilihannya yang diperbanyak bacaan dalam sholat kan, atau rokaatnya? Ini mungkin ini kan pertanyaan kan, tapi saya hanya ingin tahu saja kira-kira mana yang harus kita pilih. Kita akan demikian aja Pak. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat praktek sholat sunnah Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi kita itu kakinya sampai bengkak gara-gara sholat sunnah. Mari kita lihat, ketika kaki bengkak itu apakah karena banyak gerak dalam rakaat, ataukah mungkin karena terlalu lama berdiri? Ternyata secara ilmiah kaki bisa bengkak itu bukan karena gerakan yang banyak, tetapi karena terlalu lama berdiri. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya, walaupun dua-duanya tidak ada masalah, mau memperbanyak rakaat selama bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sebenarnya, silakan. Tapi kalau melihat dari apa yang dipraktekkan Kanjeng Nabi, ternyata Rasulullah lebih banyak memperpanjang bacaan beliau. Jadi sholat tahajud misalnya, kalau perlu kita 1 rakaat 1 juz, ya kebanyakan ya. Al-Muluk dan itu Yasin misalnya Pak. Tabarok tuh baca kalau kuat. Cuma kan kita kadang-kadang malah ngejar. Contoh saya pakai Qiyamul Ramadan. Ini kan hal yang ironis juga sebenarnya Pak. Kita ini malah memperbanyak rakaat, tapi gerakan sholat kita malah nggak sesuai sunnah. 2 rakaat bagus. Nah, tapi kalau 2 rakaat baca Allahu Akbar, saya kadang mikir ini orang mau sholat apa mau lomba lari gitu loh Pak. Oke lah kalau Ustaz ini kan pakai tumanina, iya, secara hukum fikih sholat sah karena ada tumanina. Nah, tapi kalau nah aku juga bingung ini baca apa nih Bang? Itu artinya kan lebih baik diperbanyak bacaannya, gerakannya pelan-pelan saja Pak. Jadi kalau qiyamul lail, sholat duha, saya lebih sepakat kita sedang menghadap Allah, apalagi sendirian kan privat Pak, privat sekali. Kalau kita sholat di banyak rakaat doang, otomatis tidak lebih khusyuk ibadahnya. Tapi kalau kita nikmati, kalau saya termasuk orang yang lebih senang kalau qiyamul lail itu rakaatnya sedikit, tidak banyak.
tapi panjang bacaannya. Kalau saya nggak hafal, saya baca satu usaha di depan saya, itu lebih nikmat dibandingkan kita perbanyak 20 rakaat misalnya, cuman walaupun amin gak baca surat lagi, jadi kurang mantap. Walaupun lagi-lagi ini pilihan, tapi yang afdol adalah memperbanyak bacaannya sehingga lebih khusyuk kita melaksanakan ibadah kita, qiyamul lail maupun sholat-sholat sunnah yang lain. Demikian, wallahu a'lam. Ya, silakan. Saya lihat di media sosial namanya sholat tarawih. Oh ya. Apa itu dasarnya? Ya. Waktunya dan Baik. keistimewaan. Baik. Menurut mayoritas ulama, sholat awabin itu jumlah rokaatnya 6 rokaat dan dilakukan setelah sholat maghrib. Dilakukan 1 kali salam atau 2 salam atau 3 salam. Berarti kalau 6 rokaat 2 boleh, atau dikerjakannya langsung 6 rokaat boleh, atau dikerjakan 4 rakaat kemudian 2 rakaat. Ini namanya sholat awabin. Berdasarkan riwayat dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaatin ghufirat dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Kata Ammar bin Yasir, siapa orang yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, ya biar gampang 2 aja, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu seperti buih di lautan. Jadi sholat awabin itu disebut dengan awab yang artinya tobat. Wa kana lil awabina ghafura. Sesungguhnya Allah kepada orang-orang yang meminta ampun, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini disunahkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanabilah yang mengatakan rakaataini khafifatain, cukup 2 rakaat aja. Artinya 2 rakaat yang ringan-ringan saja. Sebagian ulama mengatakan semua sholat yang dilakukan qobliyah maghrib, maghribnya ba'diyah maghrib, atau sholat sunnah mutlak, ini juga bagian dari sholat awabin. Ada pula ulama yang mengatakan orang yang mengisi amal-amal kebaikan ba'da maghrib sampai isya, itu pun bagian dari awabin yang Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi kita ini kan sholat maghrib berjamaah, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ngaji berhenti isya, kan girang banget, alhamdulillah beres ngaji. Itu udah apapun namanya. Asal jangan kesal sama guru aja. Udah bunyi masih ngaji aja guru ini. So, kalau udah kali kesal jadi awabin, tambah dosa lagi Pak Ibu. Itu namanya sholat sunnah awabin. Wallahu a'lam. Ya, terakhir silakan. Yang mau saya tanyakan terkait tadi yang disampaikan memperingati Maulid Nabi adalah berarti kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya ketika kita memperingati hari ulang tahun kita, anak kita, istri kita, itu hukumnya bagaimana? Karena kan ada potong kue, ada tidur itu bagaimana? Baik. Terima kasih. Adalah Allah bagaimana memperingati ulang tahun. Mayoritas ulama mengatakan kita ini siapa sih pakai tahun diulang-ulang, pakai diperingatin, maksudnya apa? Kan gak ada maksud apa-apa. Sebagian ulama mengatakan peringatan kelahiran diri kita, keluarga kita, perkawinan kita, ini sama sekali tidak pernah diajarkan Nabi. Jadi gak usah dikerjain. Tapi ada sebagian ulama yang menyebutkan kalau sekedar mengingat saja, kemudian menambah syukur kita kepada Allah, hari ulang tahun kita ajak anak yatim makan bersama, kita ajak istri kita di ulang tahun pernikahan ke toko emas, itu gak masalah, asal jangan tasabbuh. Saya lebih sepakat, bahkan dari jamaah Al-Ahyar dan jamaah Jatiranton, saya katakan silakan ulang tahun, tapi gak perlu tiup lilin, karena ada manfaat. Jadi mau tasakuran ganti aja. Saya mau ulang tahun Pak Ustadz, tapi insya Allah ulang tahun saya mau traktir Pak Ustadz. Boleh apa enggak Pak? Apalagi pakai mau traktir jamaah malam Senin di Al-Ahyar, habis
ngaji insya Allah makan kebuli karena ulang tahun saya. Boleh apa enggak itu? Dan jawabannya boleh pakai banget lah itu Bapak. Jadi bagian dari syukur kita. Yang nggak boleh tadi Pak sampai macam-macam apalagi undang yang nggak jelas. Kalau bagaimanapun kita akui tradisi ulang tahun bukan budaya Indonesia, itu budaya Barat. Jadi lilin, potong kue, mabok bar dan seterusnya. Kalaupun kita isi dengan keislaman, berdoa bersama, minta sama Allah, ya Allah di hari ulang tahun saya mudah-mudahan saya semakin dekat denganmu. Berarti nandai ke Allah, iya ulang tahun yang ke-54. Kalau tahun depan masih ada. Jadi buat muhasabah. Saya pribadi kadang-kadang kalau pas diingetin istri saya Abi malam ini kan ulang tahun Abi, alhamdulillah makasih. Saya bisa berdoa, ya Allah iya, udah tua gue ini. Karena saya ngajak ya Allah iya jenggot udah berputih semua. Ini pantesan nih Pak. Harus jadi muhasabah karena kan ulang tahun hakikatnya bukan nambah umur Pak. Hakikatnya umur kita berkurang. Tapi kalau ada kita sadar bahwa jatah umur kita berkurang, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau misalnya akan datang ada yang ulang tahun. Amin. Makan kebuli sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan juga. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama. Mari kita terjemahkan dalam bacaan doa Al-Fatihah ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum doa, insyaallah Sabtu besok saya juga milad. Cuma bukan milad saya, tapi milad pesantren Fatimiyah yang ke-23 tahun. Jadi mohon kehadiran para jamaah. Insyaallah pada hari Sabtu besok tanggal 7 September kita di pesantren akan mengadakan milad sekaligus ada wisuda tahfidz 1, 3, dan 5 juz di pesantren Fatimiyah. Para jemaah akhir mohon sama saya sekali lagi mohon bisa hadir gak lama, paling jam 9 atau jam 10 sampai jam setengah 12 ya. Dan baru pada zuhurnya anak-anak saya sudah dikhitan kemarin hari Jumat. Insya Allah juga bagian dari tasyakur walimatul khitan anak saya yang bungsu yang namanya Daniel Uwais Al-Qorni. Mohon doa dari para jamaah, mudah-mudahan acara ini menjadi dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman qaba'na wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ifadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.